Ya, halo, kembali lagi di channel Bung Harpa, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy juga. 48 jam terakhir ada banyak berita yang tersaji di belantika sepak bola Indonesia, baik di portal berita konvensional maupun juga sosial media. Ada berita yang bagus, berita informatif, berita yang menarik, berita yang mungkin kurang bagus juga, maupun juga ada berita yang hoax ya. Jadi banyak hal-hal menarik yang akan kita ungkapkan di kesempatan kali ini. Mungkin kalau kemarin gua angkat bisa aja ada 1-2 berita kemudian gua paparkan ke teman-teman semua, cuman mungkin kurang dalam gitu ya, kurang lengkap. Jadi sengaja kali ini gua kumpulkan, gua wrap jadi satu, semoga lebih menyenangkan nontonnya. Jadi nggak sedikit-sedikit satu berita kemudian dilebar-lebarkan gitu ya, dan tiap hari kalian harus menonton. Nah, satu bagian gue akan share beberapa info-info kecil yang sangat penting dan sangat akurat. Yang kedua adalah soal 2 pemain. Ya, ini pemain ini terkait juga dengan dinamika para pemain diaspora kita yang naik turun. Ada yang juga katakanlah declining, tapi juga ada yang makin berkembang. Nah, itu akan kita taruh bagian paling belakang. Podcast gue kali ini di hari memasuki hari Rabu ya. Gue akan membahas dari yang hoax dulu. Nah, ini penting teman-teman semua. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini, terutama setelah kita kalah dari Jepang, itu muncul berita soal Denny Lansat, ya, asisten pelatih tim nasional Indonesia, yang kabarnya juga nggak tahu dari mana awalnya datang, kemudian diisukan, dilirik oleh Ajax Amsterdam, ya. Dan urutan itu setelah lawan Jepang kita kalah 6-0, kemudian ada berita soal Sintayong dilirik oleh tim nasional China setelah mereka mendepak Branko Ivankovic, kemudian muncul isu soal Denny Lansat. Nah, ini juga agak sedikit mirip situasinya saat kita habis kalah dari Australia. Ya, saat itu juga ada berita soal Alex Pastoor yang dilirik salah satu klub Liga Belanda begitu ya. Nah, kemudian karena gue penasaran, gue cari, bahkan ada yang menyertakan begitu ya sumbernya, atau bukan sumber tapi berita ini diangkat juga di media Belanda. Nah, jadi seolah-olah ini dari Belanda. Setelah gue telisik, ini sumbernya dari Indonesia. Jadi lucu ya, berita soal Belanda dan sangat spesifik ya, Ajax gitu ya. Kemudian beritanya datang dari Indonesia, ya kemudian media-media Belanda mungkin senang-senang aja gitu ya, mengutip ya, paling nggak naikin engagement. Jadi setelah dirunut-runut sumbernya dari Indonesia dan nggak jelas dapatnya dia dari mana gitu. Jadi gue bisa katakan ini 1 triliun persen ini adalah hoax, dan gue nggak tahu apa tujuannya. Yang pasti kita harus hati-hati dalam memilah-milah berita. Ya, sumber harus jelas. Meskipun itu bisa aja salah ya, atau berubah, itu lain hal yang berbeda gitu ya. Tapi kalau sangat mencurigakan dan aneh begitu ya, mungkin kita harus perlu lebih kritis dalam menyikapi setiap info yang hadir gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi itu beritanya A0 ya, A0 itu dikategorikan hoax, maka A1 ini kenapa? Karena sumbernya jelas dari organisasi yang menjadi penyelenggara, yaitu AFC. Jadi AFC mengirimkan email langsung ke gua, memberitahukan bahwa drawing yang sejatinya akan drawing ke round 4 ya, drawing 4 yang sejatinya akan dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang, itu digeser ke Kuala Lumpur, tanggalnya sama, bulannya sama dan sebagainya. Dan ini memang di awal-awal juga sempat membuat gue agak sedikit bertanya-tanya gitu. Drawing yang dibawa AFC itu setahu gue biasanya di Kuala Lumpur, markas besar dari AFC. Round 3 pun demikian, dan gue hadir langsung di sana. Round 2 juga di sana. Rata-rata hampir semua lah setahu gue. Ya, karena selalu gue dapat pemberitaan soal drawing U23 lah, kemudian futsal lah, Piala Asia Perempuan dan lain-lain, itu hampir semuanya tuh setahu gue di Kuala Lumpur gitu loh. Jadi agak bingung waktu itu dapat berita, ya memang itu berita yang tersebar ya, round 4 itu dilangsungkan di Osaka gitu loh. Jepang sendiri not even berpartisipasi di round 4. Jadi sekali lagi ini sudah A1, nanti drawingnya akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, drawing round 4 ya.
Kemudian itu tanggal 17 Juli 2025 tentunya 6 tim nanti akan hadir di sana, termasuk Indonesia, lalu Oman, 2 tim yang tergabung dalam unggulan terakhir atau unggulan ketiga. Kemudian ada Uni Emirat Arab atau dalam bahasa Inggrisnya Uni Arab Emirates. Kemudian ada Irak di seeding 2 atau unggulan 2, dan unggulan pertama adalah Qatar dan juga Saudi yang sekaligus menjadi tuan rumah. Ya, walaupun seperti di video gue sebelumnya, gue mengangkat bukan isu ya, tapi analisa. Ya, ada kemungkinan, kita nggak tahu ya, situasi Timur Tengah yang semakin memanas, bukan tidak mungkin akan ada opsi kontingensi untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman dan netral ya. Kita tidak berharap situasi Timur Tengah memanas, tapi kalau itu terjadi, di sisi lain bisa jadi akan sedikit menguntungkan kita. Ya, karena nanti nggak akan ada tuan rumah kan. Kalau ada tuan rumah kan, tuan rumah pasti diuntungkan gitu. Misalnya mainnya di Jepang dan Australia, di Korea Selatan dengan Jepang atau Korea Selatan dengan Australia, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi ya, kita berharap tetap situasi di Timur Tengah itu lebih tenang, lebih damai, aman, supaya yang concern kita utamanya adalah saudara-saudara kita yang hidup di sana itu bisa juga beraktivitas dengan lancar ya. Kemudian soal drawing tadi masih gue teruskan. Tentu 6 tim datang, 6 pelatih biasanya datang. Seperti yang terjadi di Kuala Lumpur juga demikian. Gue waktu itu menginterview beberapa pelatih ya, Branko Ivankovic, Graham Arnold, dan juga perwakilan dari Jepang. Hajime waktu itu nggak datang, Sintayong juga nggak datang, tapi karena dia operasi di Korea Selatan ya. Jadi Pak Sumarji waktu itu mewakili, dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Nah, berharap mudah-mudahan semua lancar dan Channel Muharpa bisa kembali hadir di sana dan memberikan sajian yang tajam dan juga akurat dan cepat ya, langsung dari tempat drawing, karena kita penasaran dengan siapa kita segrup dan nanti jadwalnya seperti apa. Karena 8 sampai 14 Oktober nanti akan berlangsung round 4 di manapun ya, di Qatar sama Saudi saat ini ya. Itu ada yang mengatakan kalau ini bukan A0 bukan A1 ya. Gue sempat baca, nggak tahu benar atau enggak. Tuan rumah itu mainnya tuh 8 sama 14 gitu. Jadi jaraknya jauh. Nah, itu kan agak menjadi satu keuntungan tersendiri di luar mereka sebagai faktor tuan rumah yang sudah pasti ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan round 4 nanti drawingnya lancar, dan mudah-mudahan kita dapat lawan yang affordable lah, yang bisa kita lebih mudah kita kalahkan, dan kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka tahun tanggal 17 Agustus tahun 45. Oke. Itu agak lumayan lama ya soal drawing, karena ini penting banget detailnya. Kemudian kita lanjut soal pemecatan Imran Nahumaruri dan juga Yen Tumena. Kita sedikit singgung ini ya sebelum nanti ke pemain. Jadi ya, ini memang satu berita yang mengejutkan. Gue beberapa kali juga sempat mewawancarai beliau, Imran Nahumaruri. Terus terang masih ada perdebatan, perbincangan, diskusi soal kejadian ini. Memang kalau lihat dari gambaran umum agak sedikit disayangkan situasi ini. Kenapa? Karena Maluku Utara United ini adalah satu-satunya tim di Liga 1 musim lalu yang sepanjang musim itu dilatih oleh pelatih dari Indonesia gitu loh. Sisanya pelatih asing semua, dan compete juga padahal baru promosi dan finish di papan atas gitu loh. Jadi ya, mungkin ini menjadi pelajaran. Apapun itu, gue juga nggak bisa terlalu menjudge ya. Coach Imran sendiri kabarnya sekarang sedang berada di Maluku, di Ambon. Ya, semoga yang terbaik lah buat masalah ini. Semoga ada titik tengah, ada jalan keluarnya, supaya sepak bola kita bisa bangkit lagi. Oke. Bagian yang kedua soal pemain. Jadi ada dua. Kalau pemain ini gini loh. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini kan kelihatannya menurut gua ya ada declining dari kualitas dan performa para pemain diaspora. Itu bisa dilihat dari klub-klub mereka yang semakin mendekat ke Indonesia nih. Misalnya Rafael Struijk yang tadinya main di mana, di ADO Den Haag ya, di Eerste Divisie, kasta kedua sepak bola profesional Liga Belanda, itu kemudian merapat ke Australia, main di Brisbane Roar. Ya kan, kualitas Liga Australia dan Belanda ya di atas, pasti Belanda di atas lah. Ya, kemudian di situ pun dia struggling, hanya mencetak 1 gol dan mungkin hanya beberapa kali starter kalau nggak salah ya. Dan akhirnya sejak bulan Maret, sejak gue interview dia di BHF Park pokoknya Perth lah. Mungkin kalian kalau yang ngikutin channel gue tahu dia ada di DSP saat itu, di Brisbane lawan Perth Glory. Sejak saat itu dia tidak ada bahkan namanya di
DSP atau di susunan pemain sama sekali sampai dengan akhir musim selesai gitu. Jadi udah turun kasta liganya, dia pun nggak naik-naik juga minute play-nya gitu. Ya mungkin naik ya secara per pertandingan, tapi ya nggak signifikan dan juga nggak ada kontribusi yang nyata yang diberikan. Dan bahkan isunya terakhir dia akan merapat ke Liga 1. Kita belum tahu ya benar atau enggak dan memang akan terjadi atau enggak gitu loh. Kemudian juga Shane Patinama ya terakhir dikabarkan dia akan ke Buriram, tapi ini juga katanya masih belum firm juga nih, kita nggak tahu. Tapi kok isunya makin kesini, para pemain itu makin ke arah Indonesia gitu loh, ke Asia Tenggara yang ya secara kualitas liga di Asia Tenggara atau Asia pada umumnya ya pasti di bawah Eropa kan begitu. Sandy Walsh juga tadinya main di Mechelen di kasta ke pertama ya Liga Belgia. Kemudian ke Yokohama Marinos. Di situ pun dia ya 50-50 lah, struggling juga, cedera bahkan. Dan terakhir Tom Hai isunya sangat gencar, dia akan ke Persija. Jordi Amat juga ya dari Eropa, kemudian dari Inggris, dari Spanyol, kemudian ke Johor Darul Takzim Malaysia, dan terakhir katanya akan ke Persija juga atau ke Persib gitu ya. Pokoknya ke Liga Indonesia lah. Jadi ini ada declining kalau kita lihat. Ya, kita harus jujur mengakui juga dari para pemain diaspora nih, dari klub yang mereka bela. Tapi di sisi lain, nah ini dia ada dua berita atau kabar yang sangat menyenangkan menurut gue ya. Salah satunya adalah Bang Jai. Ini adalah sosok pemain diaspora yang gue pikir kita semua menghormati dia ya, totalitas dia, kemudian juga leadership dia, public speakingnya semua perfect lah menurut gue, sehingga nggak heran dia menjadi kapten dan performa di klubnya juga sangat menunjang ya. Di Venezia dia bawa promosi ke Serie A, kemudian dia fight week in week out ya. Tapi memang jujur klubnya menurut gua ya, bukan kita subjektif, tadi kan kita bukan mengkritik ya, katakanlah menilai kurang bagus ya para pemain diaspora secara umum. Tapi kalau Bang Jai itu di Venezia menurut gua, yang kalian yang sering nonton segmen Rapporto Broad, memang dia bagus banget di klubnya. Kalian yang nonton juga mungkin langsung ya. Tapi memang finishingnya juga susah. Jadi dapat 4-5 peluang nggak ada gol. Begitu dapat 2-3 peluang nggak bisa golin. Sementara pertahanan Venezia digempur mulu. Lama-lama jebol juga kan begitu ya. Sama juga sebenarnya dengan Tom Hai di Almer City ya. Dia ngegendong tim dan itu dia. Itu bisa dilihat penilaian gue dengan naiknya market value dari Jai Itses ya, dari 86 miliar jadi 100 miliar lebih ya. Nanti gue akan share di sini mungkin potongannya biar lebih clear, gue lupa angka persisnya. Naik sekitar 50% kalau gue nggak salah ya. Ini jadi penghargaan, sebuah penilaian yang objektif juga, yang linear dari apa yang gue ucapkan tadi ya. Selain dia ada Verdong juga yang konsisten, yang gue rasa dia akan tetap compete di Eredivisie ya. Bisa jadi akan lanjut juga, nggak ada masalah bersama NEC Nijmegen. Nah, satu lagi adalah selain Bang Jai yang sebenarnya pemain diaspora tapi belum timnas gitu. Intinya orang Indonesia lah, berdarah Indonesia, yaitu Adrian Wibowo. Nah, ini menarik teman-teman, gue singgung. Jadi kemarin dini hari subuh di Piala Dunia Antar Klub dia bukan main tapi masuk DSP saat menghadapi Chelsea nih gitu. Ini tim Liga Champions ya. Buat teman-teman yang fans Chelsea pasti mungkin nggak, kemarin Adrian Wibowo itu masuk di list dan memang sudah disounding beberapa hari sebelumnya, dan gue nggak nyangka itu ternyata terjadi gitu loh. Walaupun hanya di bangku cadangan, menurut gue ya kita cukup senang lah ya. Anggaplah ya, senang melihat orang senang gitu loh, jangan susah melihat orang senang gitu. Gak apa-apa, kita dukung. Dan ini posisinya cukup seksi juga, attacking right winger lah, attacking sama mirip seperti Ole sebenarnya. Ole kan di Utrecht, di Oxford itu kan, di Utrecht lah dia awalnya kan forward right ya, atau winger right gitu ya, dan punya naluri menyerang. Dan ini anak Los Angeles by the way, bapaknya orang Surabaya, ibunya orang Amerika, tingginya juga 180 sekian. Wah, ini ideal banget sebenarnya. Dan melihat kualitas kita saat menghadapi Jepang ya, perbedaan materi, kemampuan yang begitu menganga, gue rasa mungkin Erick Thohir agak kaget gatel juga nih. Yakin kemungkinan besar dia akan kembali mendatangkan pemain diaspora menurut gue ya, karena pasti agak sedikit panik juga melihat bagaimana ya ada gap lah kualitas antara kita dan Jepang. Walaupun nanti tim-tim Timur Tengah yang kita hadapi itu tidak sebagus Jepang, tapi kan kita tetap harus push the limit gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin akan ada pemain lagi, dan bukan tidak mungkin juga Adrian Wibowo ada masuk radar dari pemain yang akan dinaturalisasi. Ya kita akan tunggu, masih ada waktu hampir 4 bulan
Meskipun buat gua tantangannya adalah bagaimana adaptasinya. Lagi-lagi ini kan mesin udah panas, sudah mau round 4, ada pemain baru. Kalau kemampuannya tidak berbeda jauh, ini mungkin agak disayangkan juga gitu loh. Karena adaptasi itu kan butuh waktu ya, butuh proses juga gitu loh. Apakah bisa secepat itu? Nah, kecuali mungkin pemainnya seperti Haaland atau Kylian Mbappe gitu loh. Mungkin langsung main pun saat itu juga. Ya kemampuan dia kan udah 2, 3, 4 level di atas pemain kita gitu. Jadi mungkin akan memberikan kontribusi. Tapi kalau kemampuannya hanya berbeda sedikit, nah itu kan menjadi persoalan. Tapi ya kita nggak tahu. Ini kan hanya analisa kita ya, ngobrolan warung kopi. Kita akan tunggu saja keputusan dari federasi dan juga timnas terutama, karena dikatakan berkali-kali semua itu tergantung pelatih. Jadi apapun keputusannya, mudah-mudahan yang terbaik dan bisa mendongkrak kemampuan kita saat nanti berlaga di round 4 ya, tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025 di Qatar dan Saudi sejauh ini. Nah, itu teman-teman semua. Jadi Adrian Wibowo ini namanya Indonesia sekali. Kemarin sudah masuk DSP dan juga dia rutin ini by the way main di reserve team dan mencetak beberapa gol. Jadi mudah-mudahan ya terlepas dari dia akan jadi pemain timnas dan terus atau enggak, mudah-mudahan yang terbaik buat Adrian Wibowo. Dan ya itu aja dulu ya round up-nya, agak lumayan lama 15-16 menit karena ini adalah wrap selama 2 hari. Gue kumpulin berita-berita yang atau info-info yang mudah-mudahan tajam dan informatif buat kalian semua, bukan hoax seperti tadi berita soal Dani Lanzat ke Ajax. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Gue mau mengucapkan dari dalam hati gue yang paling dalam atas dukungan kalian, masukan kalian, kritikan kalian juga. Tentu semua gue dengar, tapi nggak semua juga bisa gue ikutin karena ada beberapa pertimbangan, keterbatasan. Yang pasti kalau channel ini bisa sampai saat ini adalah juga karena kontribusi dari kalian semuanya. Terima kasih teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan dan adios. Kita minum teh dulu.